Mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a adkhulul jannah qala na'am. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua para siswa dan siswi yang semoga dimulakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita akan membahas hadis ke-22. Al-haditsus tsani wal 'ishrun. Hadis ke-22, yaitu tentang cara atau jalan masuk surga. Taib, Ustaz akan membacakan hadisnya. Antum semua perhatikan dengan baik panjang pendeknya dan harokatnya, ya. Dengarkan baik-baik. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Ustaz ulang sekali lagi cara membaca hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Baik, kita terjemahkan hadisnya. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, ya. Siapakah dia, Jabir bin Abdillah? Kita simak sedikit, ya, kisahnya tentang Jabir bin Abdillah. Baik. Beliau adalah Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau berasal dari kota Madinah, termasuk Ansar yang membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke sana. Dan di sini An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu beliau dan ayahanda beliau. Jabir adalah salah seorang sahabat junior, sementara ayahnya beliau adalah sahabat senior yang wafat pada perang Uhud. Dan Jabir bin Abdillah sudah masuk Islam ketika beliau masih muda, bahkan ketika beliau masih kecil, yaitu dalam kejadian Bai'atul Aqabatis Tsaniyah. Dan kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau ikut membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut dalam semua perang yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar dan perang Uhud, karena beliau memiliki 9 saudari perempuan. Saat perang Uhud dan perang Badar ini, ayah beliau melarang beliau untuk ikut karena beliau harus menjaga 9 orang saudari beliau. Maka beliau pun tidak berangkat ke perang Uhud dan Badar. Dan ternyata di perang Uhud ayahnya mati syahid, ya. Ayah beliau syahid bersama 70 sahabat lainnya. Baru setelah itu Jabir bin Abdillah mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau juga termasuk salah satu sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Ini menunjukkan kedekatan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat kisahnya, beliau wafat pada tahun 78 Hijriyah. Baik, kita lanjutkan kembali terjemahan hadis yang tadi ya. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa pendapatmu bila aku telah sholat 5 waktu berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah amalan selain itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Al-hadisu fihi bayanun anna man qama bil wajibat wa intaha 'anil muharramat dakhala al-jannah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang mengamalkan kewajiban-kewajiban dan menjauhi tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dia akan masuk surga. Baik. Kita akan jelaskan lebih dalam lagi ya. Dalam hadis ini Jabir bin Abdillah menyampaikan bahwasanya ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang bertanya ini adalah An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, apakah kalau saya sudah mengerjakan salat yang wajib, melakukan puasa yang wajib, ya, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, engkau akan masuk surga." Ya, hal ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah sesuatu pun dari yang sunnah-sunnah, sebagaimana yang kita pahami dari perkataan An-Nu'man bin Qawqal ini, beliau mengatakan, "Dan aku tidak menambah sedikit pun di atas amalan-amalan itu, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan yang meninggalkan yang haram-haram." Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, engkau akan masuk surga." Perhatikan pada lafaz menghalalkan yang halal ya. Maknanya adalah meyakini halalnya semua yang dihalalkan Allah ya. Termasuk perkara yang wajib, sunnah dan mubah. Nah, ini yang halal ya. Itu maksudnya dari lafaz menghalalkan yang halal, yaitu meyakini halalnya semua yang dihalalkan Allah ya. Jika Allah bilang itu halal, ya itu halal ya. Baik itu yang wajib, perkara yang sunnah dan mubah. Kemudian makna dari lafaz mengharamkan yang haram adalah meyakini haramnya semua yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkannya ya. Jadi lafaz mengharamkan yang haram yaitu maknanya adalah meyakini haramnya semua yang diharamkan oleh Allah dan juga meninggalkannya ya. Yang pertama meyakini dulu bahwa yang Allah haramkan itu haram dan meninggalkannya ya, tidak mengerjakan yang haram tersebut. Dengan demikian, barang siapa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dengan makna seperti tersebut dan dia istiqomah, maka dia masuk surga insyaallah ya. Jadi ketika seseorang sudah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian dia istiqomah ya, terus menerus ya, berpegang teguh dengan hal tersebut ya, insyaallah akan masuk surga ya. Kemudian masuk surga itu ada dua makna ya. Yang pertama, langsung masuk surga tanpa masuk neraka sama sekali ya. Jadi ada orang nanti dia bisa masuk surga langsung ya, tanpa masuk neraka dulu ya. Baik, kemudian makna masuk surga yang kedua adalah masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka. Nah, ini jadi ada orang juga dia masuk neraka dulu, baru setelah dosa-dosanya diampuni ya, setelah disiksa di neraka ya, dosa-dosanya sudah habis semua,
barulah dia bisa masuk surga, ya. Kemudian ada juga tidak masuk surga. Nah, tidak masuk surga juga ada dua makna. Yang pertama, tidak masuk surga sama sekali, ya. Jadi ada orang mungkin, ya, dia tidak masuk surga sama sekali. Artinya apa? Dia bakal kekal di neraka, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang non-muslim, ya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dan dia tidak sempat bertaubat sebelum dia meninggal. Kemudian makna tidak masuk surga yang kedua adalah tidak langsung masuk surga, ya. Ada orang nanti dia akan ke neraka dulu, ya. Akan ke neraka dulu, ya, disiksa, kemudian baru dia bisa masuk surga, ya, atas izin Allah Ta'ala. Baik, para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pengarang kitab Al-Mufhim berkata, dalam hadis ini secara umum Nabi tidak menyebutkan suatu ibadah yang sunnah bagi si penanya. Hal ini menunjukkan bolehnya meninggalkan yang sunnah secara umum. Akan tetapi, orang yang meninggalkan dan tidak mengamalkan perkara sunnah sungguh telah mengabaikan keuntungan dan pahala yang besar untuk dirinya, ya. Barang siapa yang senantiasa meninggalkan atau melalaikan sesuatu yang sunnah, hal itu menjadi nilai minus dalam agama dan mengurangi nilai ketakwaannya, ya. Jadi bukan berarti kita akan meremehkan perkara yang sunnah, ya. Janganlah kita meremehkan perkara yang sunnah, ya. Kalau kita terus-terusan meremehkan, ya, melalaikan perkara yang sunnah, maka bisa jadi itu menjadi nilai minus dalam agama kita, ya. Kemudian perhatikan juga, ya, Rasulullah tidak mengingatkan si penanya dengan perkara sunnah, ya. Tadi di hadis, ya, kita sudah terjemahkan bahwa si penanya ini sudah mengatakan ibadah-ibadah yang wajib dia sudah kerjakan, ya. Kemudian dia bertanya, apakah saya akan masuk surga, ya. Dia bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya, ya. Padahal di sana ada amalan-amalan yang sunnah, ya. Amalan-amalan yang sunnah juga banyak. Di sini Rasulullah tidak mengingatkan si penanya dengan perkara sunnah untuk memberi kemudahan, ya. Karena si penanya ini masih baru masuk Islam, ya. Agar tidak merasa dibebani dengan banyaknya perbuatan yang sunnah, ya. Seperti itu. Betapa bagusnya dan cerdasnya Rasulullah dalam memberikan jawaban kepada si penanya tadi, ya, supaya tidak merasa keberatan, ya, supaya dia tidak lari dari Islam, ya, seperti itu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kalau seseorang mencukupkan diri dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, beribadah cukup dengan amalan-amalan yang wajib saja tanpa menambah yang sunnah-sunnah, kemudian ditambah dengan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup untuk membuat seseorang masuk ke dalam surga. Para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, faidah dari hadis ini adalah, ya, yang pertama, keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana, ya. Pada hadis-hadis sebelumnya kita pernah bahas, ya, banyak, ya, di antara para sahabat itu mereka haus akan ilmu, ya. Mereka selalu ingin memperbanyak ilmu, ya, kemudian ingin masuk surga, ya. Mereka bersemangat untuk mencari ilmu, ya. Langsung bertanya kepada Rasulullah agar diberikan jawaban yang terbaik, ya. Kemudian faidah yang kedua, penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat. Tidak ada yang berhak menentukannya kecuali Allah Ta'ala, ya. Jadi yang menetapkan ini halal, ini haram, ya, ini sunnah, ini mubah dan lain sebagainya, itu Allah yang menentukan, ya, melalui kitabnya dan melalui lisan Rasulnya berupa hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian faidah hadis yang ketiga adalah setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak diketahuinya, ya. Jadi ketika kita tidak tahu hukum sesuatu, ya, maka bertanyalah kepada ahli ilmu, bertanyalah kepada ulama dan ustadz-ustadz yang berpemahaman lurus, ya, berpemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian faidah yang keempat adalah seseorang yang mengerjakan ibadah wajib kemudian ditambah dengan ibadah sunnah, maka ini lebih utama, ya. Ini lebih utama daripada yang hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajib saja. Kemudian faidah yang kelima adalah amal soleh merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga, ya. Insyaallah dengan amal-amal soleh, ya, yang dikerjakan seseorang, tentunya dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan masuk surga. Taib, para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikianlah penjelasan hadis ke-22. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ustaz mohon maaf. Tugas hari ini adalah menghafal hadis ke-22 ini dan disetorkan ke Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.